Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li mustalik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen Institut Agama Islam Qadiri, khususnya dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris Mr. Fikri Farihin, Magister Pendidikan Islam. Dan tak lupa pula kepada rekan-rekan mahasiswi IAI Qadiri, khususnya kepada rekan mahasiswa-mahasiswi Prodi Ahwal Asyasiyah dan Komunikasi Penyiaran Islam. Ya, di sini saya sudah pertemuan ke-10, jadi pertemuan terakhir akan menjelaskan tentang simple tense, simple past, simple present, simple future. Dalam belajar bahasa Inggris, tenses termasuk menjadi momok bagi sebagian orang. Kenapa? Karena di bahasa Inggris tersendiri untuk ngomong saat sekarang, kemarin, dan juga besok bisa jadi berbeda-beda kata-katanya, kata kerjanya, verbnya. Jadi menurut saya bahasa Indo itu jauh lebih mudah. Padahal belajar bahasa Inggris tidak melarat itu, apalagi yang namanya simple tense. Dari namanya saja simple, yang artinya sederhana atau bisa dikatakan gampang. Nah, baik, yang pertama yang perlu diyakini atau diketahui ialah belajar tenses ini begitu simple karena simple tenses ini adalah dasar untuk mengetahui bahasa Inggris. Terus yang kedua, setelah yakin bahwa belajar tenses itu simple, yang perlu Anda ingat adalah soal waktu, timingnya itu kapan. Yang saya katakan di depan, bisa kemarin, bisa sekarang, atau bisa besok, seperti itu. Lanjut, tenses yang pertama akan kita pelajari adalah simple present. Ada juga yang menulis present simple. Kenapa harus simple present duluan? Kok nggak sesuai urutannya? Kok nggak future dulu atau lainnya dulu gitu? Kenapa? Ya sebenarnya tidak ada aturan yang mana harus dipelajari lebih dulu. Semuanya itu ya sama saja. Oke, langsung saja. Baik, yang pertama adalah simple present. Sekali lagi, belajar tenses berarti belajar memahami waktu. Kenapa kok ngomong aja pakai mikir waktu? Repot. Bukan begitu juga. Repot atau rumit itu sebenarnya terlebih dahulu menghantui pikiran kita ini dalam melakukan tenses ini. Nah, simple present digunakan untuk menjelaskan hobi, rutinitas, fakta umum, atau juga memberikan instruksi atau petunjuk. Dalam simple present ada dua jenis kalimat yang disebut verbal sentence dan nominal sentence. Formulanya sebagai berikut. Formulanya bisa dilihat. Ini formulanya: verbal sentence, subject plus verb 1 plus object. Yang bawahnya nominal sentence, subject plus be plus complement. Nah, sesuai namanya,
verbal sentence adalah kalimat yang mengandung verb atau kata kerja. Sedangkan nominal sentence adalah kalimat yang mengandung be. Ya, kita simak contohnya di bawah. Verbal tense, ini contoh dari verbal tense. Baik dari yang positif dulu. I have a dream he likes chocolate. Yang negatif, I do not have a dream he does not like chocolate. Yang negatif ini artinya not, tidak, berarti tidak mau. Terus untuk yang kalimat interrogatif, kalimat tanda tanya, do I have a dream? Does he like chocolate? Ya, saya tambahkan catatan untuk subjek jamak ayu dewi atau mudahnya disingkat ayu dewi. Kata kerja verb digunakan adalah verb one. Jadi mohon disimak baik-baik, ini bisa di screenshot teman-teman, bisa dipahami sendiri ya. Soalnya ini sudah saya bahas dalam pertemuan sebelumnya, itu sudah saya bahas dulu. Baik, lanjut. Nominal sentence, yaitu yang positif, you are tall, she is a florist. Yang negatif, you are not tall, she is not a florist. Yang interrogatif, are you tall, is she a florist? Ini. Terus catatannya bisa dipahami juga untuk subjek I, be yang digunakan adalah I am, berarti I am. Ini screenshot juga ini, biar bisa dipahami sendiri-sendiri. Saya kira sudah paham semuanya. Terus lanjut yang kedua, untuk simple past. Untuk yang suka menulis diary atau caption foto di media sosial, simple past ini tepat sekali untuk diterapkan. Masih dalam keluarga simple, ini tidak jauh berbeda dengan simple present dari segi rumus. Ada verbal dan nominal. Bedanya, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua, verb, bukan verb one, jadi verb two. Begitu pula untuk be pada nominal sentence yang digunakan berbeda dengan be pada simple present. Ya, contohnya untuk yang simple present, yang positif, they at fried rice, we live in Surabaya. Untuk yang negatif, they did not eat fried rice, we did not live in Surabaya. Untuk yang interrogatif, did they eat fried rice, did we live in Surabaya. Untuk yang kalimat interrogatif ini adalah kalimat tanda tanya, kalimat tanya. Bisa dipahami sendiri. Untuk catatan, untuk negatif sentence ditambahkan kata kerja bantu, did, not, dan verb kembali menjadi verb one. Untuk integratif sentence yes atau no, kalimat diawali dengan did dan verb kembali menjadi verb one. V2 verb 2 memiliki dua bentuk, yaitu regular verb dan irregular verb. Kalimat bisa ditambahkan keterangan waktu seperti yesterday, ago, last, in, year, and month yang menunjukkan masa lampau. Waktu. Seperti ini. Ini untuk yang nominal sentence. Ini catatan tambahan not. Lanjut yang ketiga, yaitu untuk simple future. Sekarang waktunya berangan-angan, lebih tepatnya merencanakan masa depannya.
Kalau mau masa depan kesannya, padahal 1 detik dari sekarang juga sudah menjadi masa depan. Sudah jelas ya kegunaan tenses yang satu ini meski masih masuk dalam keluarga simple. Nyatanya futur ini yang paling beda dari kedua saudaranya. Mungkin masih asing bagi teman-teman karena dia tidak terbagi menjadi verbal dan nominal. Jadi beda, kalau simple past sama present itu masuk ke dalam keluarga verbal dan nominal. Nah, untuk formulanya sebagai berikut. Yang example, contoh positif, Rara will go to school tomorrow. Artinya Rara pergi ke sekolah setiap hari. Mr. Duncan and his wife will fly to London next week. Itu yang negatif, Rara will not go to school tomorrow. Mr. Duncan and his wife won't fly to London next week. Untuk yang kalimat interrogatif, will Rara go to school tomorrow? Will Mr. Duncan and his wife fly to London next week? Ya, seperti itu. Untuk yang catatan, not. Untuk negatif sentence, will plus not atau won't. Kalimat bisa ditambahkan keterangan waktu seperti tomorrow, next week, next month, as yang menunjukkan masa datang. Jadi kalau sebelumnya itu kayak simple past itu menunjukkan masa lampau, yang futur ini menunjukkan example-nya masa datang. Seperti itu. Baik, lanjut pertemuan selanjutnya saya akhiri. Demikian pembahasan kita pada pertemuan terakhir ini ke-10. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan kita pada pertemuan terakhir ini ke-10. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.